Saat sudah menjelang petang, Yuno kembali ke rumahnya dengan wajah ceria. Anak laki-laki masuk dengan santai dan menemukan ibunya yang sedang duduk di meja. "Oma, kenapa melamun?" tanya Yuno bingung. Ian menoleh dan menatap Yuno lekat. "Yuno, kemarilah," ucapnya serius. Yuno yang tampak kebingungan hanya menurut dan mendekati ibunya. "Nih, Oma." Ian lalu mengeluarkan kotak tempat kimbab yang dia temukan di atas. "Yuno, dari mana kamu mendapat kimbab ini?" Yuno mematung seketika melihat kotak kimbab yang diberikan Taehyung tadi pagi. "Kenapa bisa ada di tangan Oma? Apakah tasnya diperiksa?" Yuno jawab, nada suara Ian sedikit meninggi. "Itu Oma, itu dari..." Yuno menggigit bibir bawahnya. "Harga kimbab ini sangat mahal, kamu tidak mencuri kan?" "Oma tidak pernah mengajarimu mencuri," ucap Ian memegang bahu kiri Yuno erat hingga anak itu. "Tidak Oma, tidak, aku tidak mencuri." "Lalu kenapa? Dari mana kamu mendapatkan makanan mahal ini?" "Itu aku mendapatkannya dari guruku yang akan pindah sekolah. Dia bilang aku pintar dan lucu. Dia pasti merindukanku, makanya dia memberikanku hadiah ini. Aku tidak tahu kalau harganya sangat mahal. Aku langsung memakannya." Ian bisa menghela nafas mendengar penjelasan Yuno. Benar yang Yuno katakan ini. "Aku tidak mencuri Oma, aku tidak mungkin melakukan hal itu." Ian mengangguk paham dan langsung memeluk Yuno. "Maaf Oma, telah berpikir yang tidak kepadamu. Nih Oma, rencana." Ian menggodakan pelukannya dan mengusap rambut Yuno. "Sekarang Nono mandi dan makan malam." Yuno tersenyum dan berlari. "Oh, Oma menanyakan kimbab yang apa berikan?" tanya Taehyung pada Yuno yang duduk di bangkuannya. Yuno mengangguk. "Oma bilang tega harganya yang sangat mahal dan Oma curiga mengira aku mencurinya." "Lalu apa jawabanmu sayang?" Aku bilang saja jika itu hadiah dari guruku yang akan pindah untukku karena aku pintar dan lucu. Dia pasti merindukanku, makanya dia memberikanku." Taeyong tersenyum dan mengangguk. "Masuk akal, aku pintar bicara juga ternyata." "Hei kalian berdua," suara kakek Lee memanggil dari kejauhan membuat Taeyong dan Yuno menoleh. Kakek Lee melambaikan tangannya mengisyaratkan agar mereka mendekatinya. "Kajah Yuno, sepertinya kakek Lee menyuruh kita ke sana." "Jangan ke sana, apa? Kakek pasti menyuruh kita membantunya mengambil ikan-ikan di jaring tangkapannya," ucap Yuno. Sudah tahu maksud kakek Lee karena dia sudah sering membantu pria itu. "Rencana aja kita bantu kakek Lee." Daya mengendong Yuno yang memasang wajah malas. "Dari mana kalian duduk di sana tanpa melakukan apapun? Lebih baik membantuku mengambil ikan yang terperangkap di jaring ini." Yuno mengeluarkan nafas panjang. "Apa imbalannya?" Taeyong lalu mengusap rambut Yuno yang tersenyum. Tapi sekarang kakek Lee. "Ikan, aku bosan. Kita bakar ikan bersama apamu, bagaimana?" Raut wajah Henry langsung berubah. "Bakar ikan bersama apa?" "Tentu saja, aku tidak pernah bakar ikan bersama ayahmu kan?" "Kalau begitu, Kajah, cepat kita ambil ikan ini agar cepat selesai dan kita bisa bakar ikan," ucap Yuno. Taeyong hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah menggemaskan Yuno. Dia pun ikut bergabung dan membantu mengambil ikan-ikan itu. Jika sudah melupakan pengalaman pertama bagi Taeyong melakukan hal seperti ini. "Apa, cobalah." Yuno memberikan ikan hasil bakarannya kepada Taeyong. Taeyong langsung mencobanya. "Enak, bagaimana bisa seenak ini?" "Aku menambah banyak saus yang dibuat kakek Lee." "Jinja, mana sausnya?" Yuno langsung mengambilkan dan memberikannya pada ayahnya. Taeyong langsung mengoleskan saus buatan kakek Lee dan ikan besar yang ada di tangannya. "Apa, ikan itu sangat besar, aku pasti tidak akan habis memakannya." "Ini untuk omamu," ucap Taeyong pelan sembari fokus pada api di depannya. "Oh, Opa akan membuatkan untuk Oma. Ikan ini manis dan segar." Kakek Lee yang mendengar percakapan itu tersenyum tipis melihat ke arah ayah dan anak di depannya. Meskipun kesalahan dilakukannya sangat besar dan tidak diizinkan oleh putranya, ternyata Taeyong masih memikirkan ibu dari anaknya. "Oma, aku pulang." Teriak Yuno memenuhi seluruh ruangan. Anak itu berlari kecil menuju dapur. Ian sedang memotong-motong sayuran. "Ada apa sayang?" "Oma, lihat ini, aku bawa ikan bakar." Ian langsung menoleh dan melihat bungkusan plastik di atas meja makan dengan Yuno yang tersenyum lebar di sampingnya. Dia pun meninggalkan pisau dan wortelnya, kemudian menghampiri putranya. Ian membuka bungkusan plastik itu dan aroma wangi ikan bakar yang lezat menyeruak keluar. "Wah, aromanya sangat enak, pasti ini dari kakek Lee." Ian buka bungkusan plastik itu dan aroma wangi ikan bakar yang lezat menyeruak keluar. "Wah, aromanya enak sekali, pasti ini dari kakek Lee kan?"
Yuna tersenyum dan mengangguk. Aku membantu kakek Ali mengambil ikan hasil tangkapan di jaring. Cobalah Oma, Oma akan makan nanti. Sekarang Nono mandi. Lihatlah wajahmu penuh noda hitam dan kakimu penuh pasir. Anak laki-laki itu tersenyum penuh arti dan bergegas ke kamar mandi. Bagaimana rasanya Oma, enak kan? Tanya Yuno melihat Yen yang menikmati ikan bakarnya dengan lahap. Enak sekali, ikannya segar dan dibakar dengan pas. Kulitnya sangat renyah dan daging di dalamnya sangat lembut dan manis. Oma suka ini. Yuna tersenyum tipis, ikannya memang dari Kak Kelly, tapi yang membakar ikan apa? Yuna sangat senang melihat Oma menikmati makanan dari apanya. Belum cukup Oma, hehe. Yuna tersenyum lalu mengambil daging ikan itu dan rasanya memang sangat enak. Ayahnya ternyata pintar juga membuat ikan bakar. Karena sekarang jadwal Yan libur bekerja, setelah mengantar Yuno ke sekolah, wanita itu pun lanjut menuju ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena stok bahan makanan. Yan membelinya di pasar selain karena dekat dari rumah, juga untuk menghemat pengeluaran karena harga di pasar lebih murah. Yan sedang memilih-milih sayuran yang akan dibelinya. Tiba-tiba seorang wanita seusia Yan menyapanya dan berdiri di samping Yan ikut memilih sayuran. Yansi, kau beli apa? Tanya wanita yang berdiri di sampingnya. Oh ini, aku beli sayur ini. Kau sendiri beli apa Yurasi? Sama, aku juga ingin membeli sayur ini. Jawab wanita yang bernama Yura itu. Ian cukup akrab dengannya karena rumah mereka lumayan dekat. Oh ya Yansi, bertanya apa Yurasi? Jawab Ian masih fokus memilih-milih sayuran. Kemarin aku menyamper anakku saat dia bermain di pantai. Lalu aku melihat Yuna sedang bermain bersama pria tinggi dan tampan. Siapa dia? Gerakan tangannya langsung berhenti. Gumannya sedikit mengkerut. Seorang pria, gumannya. Nih, dia terlihat bermain bersama anakmu. Mungkin yang Yura maksud itu Henry. Kapan kau melihat Yuna bermain dengan pria itu? Kemarin mereka bermain bola bersama. Kemarin, Ian terkejut. Henry sudah kembali sejak 2 hari yang lalu dan dia tidak mungkin kembali ke Jeju tanpa mengabari Ian. Ian terdiam, entah kenapa dadanya seketika berdebar lebih cepat dari biasanya. Siapa pria yang bermain dengan Yuno? Apa mungkin putra bungsu kakek Lee? Yang Ian tahu kakek Lee masih memiliki putra yang belum menikah dan bekerja. Ian, kenapa kau melamun? Tanya Yura. Mian, mungkin yang kau maksud adalah anak bungsu. Benarkah? Aku memang tahu kakek Lee masih memiliki anak yang belum menikah dan tinggal di Seoul. Aku juga. Ian mengangguk, iya dia pasti menyukai anakku. Setahu Yuno sangat sulit akrab dengan orang baru. Ian kembali terdiam. Benar juga, Yuno sangat sulit akrab dengan orang dewasa yang tergolong baru ditemuinya. Dan Yura tadi bilang Yuno terlihat sangat akrab dengan pria itu. Hal ini membuat rasa penasaran. Yuno hanya akrab dengan Henry dan kakek Lee. Selain itu, Yuno tidak dekat dengan orang dewasa manapun. Berbeda dengan anak-anak usianya, mungkin Yuno lebih mudah akrab. Kau melamar lagi, sindir Yura. Mian Yura, ada banyak pekerjaan rumah yang belum kuselesaikan. Keduluan ya, Anyong. Ucap Ian bergegas membayar sayur yang dibelinya dan melangkah pergi. Yura menatap punggung Ian aneh. Apa benar pria tampan yang bersama anaknya itu adalah anak kakek Lee? Setahu Yura, anak bungsu kakek Lee masih kuliah dan tinggal di Seoul, tapi pria itu terlihat sangat dewasa dan matang. Bahkan Yura merasa pria itu lebih dewasa dari Henry yang sering dia lihat dan lebih pantas seusia dengan. Yuna memasuki rumahnya dengan keadaan yang cukup kotor. Kaki dan tangannya penuh dengan pasir hingga rambutnya pun berisi pasir. Oma, ucap Yuna menyapa Ian yang sedang menyiapkan makan malam dan mengambil air di kulkas. Ian melihat penampilan Yuna yang sangat berantakan dari atas sampai bawah. Sepertinya hari ini kau bermain sangat bersemangat. Yuna langsung mengangguk air dinginnya dan menaruhnya kembali di dalam kulkas. Ya Oma, hari ini sangat menyenangkan. Benarkah? Apakah ada seorang yang membuatmu sangat senang hari ini? Tentu saja Oma. Siapa? Apalagi kalau bukan teman baruku. Hampir saja Yuno keceplosan. Ian merasa aneh dan perubahan raut wajah Yuno. Oma, aku mana dulu? Ian menatap lekat punggung Yuno. Entah kenapa dia merasakan ada yang disembunyikan putranya itu. Tapi apa? Mengingat cerita Yura di pasar, tapi Ma, aku main dulu. Yuno berlari keluar rumah setelah pulang sekolah dan makan siang. Ian melihat punggung Yuno yang menghilang dengan cepat. Wanita itu lalu diam-diam mengikuti langkah Yuno yang melangkah dengan riang. Meskipun Yuno sejak dulu memang sering ke pantai, tapi jika diperhatikan ada sedikit perbedaan. Yuno jadi lebih semangat ke pantai.
Ian melangkah dengan pelan agar Yuno tidak menyadarinya. Anak itu melangkah dengan santai sembari bersenandung lagu. Setiapnya di daerah pantai itu, Yuno melangkah menyusuri bibir pantai. Adanya di sini Ian tidak bisa melihat siapapun. Bukankah tadi Yuno bilang ingin? Ian terus menghentikan langkah Yuno. Entah kenapa jantungnya berdebar-debar setiap mengikuti langkah anak itu. Ternyata Yuno menuju ke arah pohon kelapa. Semakin dekat, Ian melihat ada seseorang lain sedang duduk di bawah pohon kelapa itu. Seorang pria, namun pria itu dalam posisi membelakanginya. Mata Ian menyipit. Dia seperti mengenal punggung pria itu. Yuno langsung berlari menghampiri pria itu dan duduk di pangkuannya. Tubuh Ian menegang saat mendengar Yuno menyebutkan kata itu. Dia tidak mungkin salah dengarkan. Yuno memanggil pria itu dengan sebutan apa? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana pria itu ada di sini?